Ya, so kita seperti biasa kita akan mempelajari beberapa theological profiles dari kitab ini, yaitu kitab Hosea ya. Kalau kita membaca ada topik-topik penting atau tema-tema penting yang boleh dibilang cukup sentral, ini apa? Bahkan ini ya semacam benang merah gitu ya. Salah satunya yang jelas sekali di dalam kitab Hosea itu adalah tentang pengenalan akan Allah. Pengenalan akan Allah ini saudara bisa membaca dari dalam pengertian yang negatif atau di dalam pengertian yang positif ya. Mungkin di dalam pengertian yang negatif terlebih dahulu ya, karena beberapa ayat di sini mencatat tentang pengertian yang negatif dari pengenalan akan Allah. Misalnya ya di dalam Hosea 5 ayat 4. Saya membaca Hosea 5 ayat 4 ya. Hosea 5 ayat 4. Ini adalah LA memberikan judul ancaman terhadap Israel serta pemimpin-pemimpinnya ya. Kalau kita membaca dalam ayat keempat, di situ dikatakan perbuatan-perbuatan mereka tidak mengizinkan mereka berbalik kepada Allah mereka, sebab roh perzinahan ada di antara mereka dan mereka tidak mengenal Tuhan. Roh perzinahan ada di antara mereka dan mereka tidak mengenal Tuhan. Nah, so kita tahu ini ya, Pak, istilah perzinahan itu dalam kitab nabi-nabi itu ya, itu artinya adalah menjalin hubungan ya, covenant ya, dengan bangsa-bangsa lain yang dianggap bisa memberikan dukungan ya, bagi Israel. Nah, ini adalah disebut dengan roh perzinahan ya. Jadi di dalam pengertian yang simbolis ya, di dalam pengertian apa ini ya, politis terutama dalam hal ini ya. Mengapa ini satu dosa yang serius? Ya karena ini seperti menghina covenant dengan Yahweh. Karena ini seperti satu penghinaan ya, menganggap covenant dengan Yahweh itu tidak cukup ya, seperti harus ditambah-tambah dengan covenant dengan Mesir ya, covenant dengan bangsa-bangsa yang kuat sehingga Israel lebih merasa aman. Jadi ini merupakan satu penyataan ketidakbergantungan ya kepada Tuhan, tapi lebih mempercayai kuasa militer. Nah ini ironis sekali seperti kita sudah pernah bahas ya. Karena Israel sebetulnya adalah bangsa yang dibebaskan dari Mesir kan ya, tapi di sini justru mengikat covenant kembali dengan Mesir itu misalnya. Jadi ini dan ini menurut Hosea adalah kegagalan pengenalan akan Allah ya. Lalu kita membaca Hosea 8 ya. Hosea 8 ini di bagian belakang LAI memberikan judul keruntuhan Israel sebagai akibat kedurhakaannya ya. Saya membaca dari ayat 1 saja ya. Tiuplah sangkakala serangan laksana Raja Wali atas rumah Tuhan, oleh karena mereka telah melangkahi perjanjianku dan telah mendurhaka terhadap pengajaranku. Nah, saudara perhatikan tadi ya, seperti kita sudah mengatakan Israel itu melangkahi perjanjianku, ya, melangkahi perjanjianku, mendurhaka terhadap pengajaranku. Lalu ayat 2-nya, kepadaku mereka berseru-seru, ya Allahku, kami Israel mengenal Engkau. Ya, kami Israel mengenal Engkau. Jadi ini sesuatu yang sebetulnya penting ya tentang pengenalan akan Allah. Tapi ternyata Israel ya di dalam kenyataannya ya seperti bangsa yang nggak mengenal Allah. Ini merupakan sesuatu kalimat yang sebetulnya ironis gitu ya waktu diucapkan. Betul nggak mengenal Allah? Kalau mengenal Allah ya nasibnya nggak akan seperti ini. Gitu. Nah ini ya apa hubungan politik ya ini yang pertama gitu. Lalu kemudian juga ada urusan kaltik atau urusan ibadah ya. Seperti kita membaca di dalam pasal 6 ya. Pasal 6 kita membaca ayat yang ke-6. Nah, ini ayat ini terkenal sekali seperti saudara tahu, muncul dikutip di dalam kitab Injil ya. 6 ayat 6, sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah. Pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran ya. Jadi korban-korban bakarannya secara struktur, secara form eksternal, ya bentuk eksternal, outward rites, ya memang masih ada gitu ya, masih ada. Tapi sebetulnya ini bukan menyatakan pengenalan akan Allah. Nah ini sesuatu yang
menakutkan ya saya, kalau orang di dalam kehidupan ini ya ada persembahan kepada Tuhan, mungkin juga perpuluhan, ya, seperti mendukung pekerjaan Tuhan, tapi sebetulnya nggak mementingkan pengenalan akan Allah. Ya. Kehidupannya itu nggak bertumbuh di dalam pengenalan akan Allah yang semakin dalam. Ya. Dan lalu dia pikir kehidupan ini cukup hanya dengan memberikan persembahan. Ya. Gereja perlu apa? Ya, saya mendukung. Otomatis sudah hidup pasti memperkenan Tuhan. Hosea sudah mempersoalkan saya ini apa kehidupan eksternal keagamaan yang eksternal seperti ini. Ya. Korban-korban bakaran yang tidak disertai dengan pengenalan akan Allah. Nanti kita akan melihat ya bagaimana di dalam kitab Injil itu apa memberikan satu kontekstualisasi baru ya di sini di dalam ayat ini gitu. So sekali lagi pengenalan akan Allah ini penting di dalam bagian ini dan kali ini dikaitkan dengan cultic ya, cultic life, maksudnya ini apa korban sembilihan, korban-korban bakaran, kehidupan beribadah dan sebagainya. Kita membaca di dalam pasal 2 ya, pasal 2 ayat yang ke-15. Aku akan memberikan kepadanya kebun anggurnya dari sana dan membuat lembah Akor menjadi pintu pengharapan, maka dia akan merelakan diri di sana seperti pada masa mudanya, seperti pada waktu dia berangkat keluar dari tanah Mesir. Lalu ayat yang ke-16 atau di dalam versi yang lainnya ayat 15 yang ini ya. Maka pada waktu itu demikianlah firman Tuhan, engkau akan memanggil aku suamiku dan tidak lagi memanggil aku Baalku. Engkau akan memanggil aku suamiku dan tidak lagi memanggil aku Baalku ya. Ada penafsir, ada teolog ini ya saya mengatakan ini sebagai apa ini mengomentari ayat ini ya, Yahweh forgetfulness ya. Melupakan Yahweh ya, lupa akan Yahweh ya, seperti yang dicatat di dalam ini ya, di dalam ayat yang ke-15 atau ke-16 ini. Mungkin satu lagi saya yaitu di dalam 4 ayat yang ke-6 ya. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Ya. Israel melupakan Yahweh, Yahweh melupakan Israel. Jadi saudara melihat di sini banyak sekali ya saya ini dan masih ada sebetulnya yang lain. Saudara melihat topik pengenalan akan Allah ini cukup sentral ya, di dalam kitab Hosea. Pengenalan akan Allah ini substansial. Ada hubungan Israel dan Yahweh, hubungan covenantal, nah itu ya. Ini substansi itu adalah pengenalan yang sejati, pengenalan yang benar akan Allah. Tanpa ini, semua ritual-ritual yang lain itu omong kosong gitu. Itu ya kehilangan korne, kehilangan pusat, kehilangan jantung hatinya. Karena jantung hatinya itu adalah pengenalan akan Allah ini. Gitu. Lalu kita membaca masih di dalam pasal keempat ya, ayat yang pertama ya. Ini adalah satu teguran yang mungkin mewakili ya pada akhirnya daripada semua yang tadi kita sudah baca, 4 ayat 1 ya. Dengarlah firman Tuhan hai orang Israel, sebab Tuhan mempunyai perkara dengan penduduk negeri ini, sebab tidak ada kesetiaan dan tidak ada kasih, tidak ada pengenalan akan Allah di negeri ini. Saudara perhatikan ya, ketidakadaan pengenalan akan Allah itu menyebabkan tidak ada kesetiaan dan tidak ada kasih. Ini saling berhubungan ya. Kalau kita mau mengaitkan ini di dalam kehidupan kita ya, di dalam kehidupan berjemaat, kehidupan bergereja ya, sebetulnya sederhana itu gereja itu mengenal Allah atau kurang mengenal Allah. Satu komunitas Kristen yang menyebut dirinya komunitas Kristen itu betul nggak bertumbuh di dalam pengenalan akan Allah ya. Ceknya apa saya? Ceknya ya sederhana di sini. Ada kesetiaan dan ada kasih. Tapi kalau kasih nggak ada ya, yang ada adalah ketakutan, ya, kecurigaan, apalagi saya judgmental gitu misalnya ya, self righteousness dan sebagainya. Ya berarti nggak ada pengenalan akan Allah saya, nggak ada. Karena pengenalan akan Allah itu selalu membawa kepada
kehadiran cinta kasih, kesetiaan dan cinta kasih. Dan saudara melihat di sini ini yang terjadi kalau nggak ada pengenalan akan Allah, nggak ada kesetiaan, nggak ada kasih, lalu apa? Di dalam ayat 2 ya dikatakan hanya mengutuk, berbohong, membunuh, mencuri, berzinah, melakukan kekerasan dan penumpahan darah, menyusul penumpahan darah. Semua ini sudah menggantikan. Ya. Gak ada keadaan vakum, itu gak ada. Keadaan netral ya, yang gak ada kejahatan tapi juga gak ada kasih, itu gak ada, sudah gak ada. Either dikuasai oleh pengenalan akan Allah, ada kesetiaan, ada kasih, atau ya kalau itu nggak ada, ya ini yang akan menggantikan adalah kutukan, ya, kebohongan, pembunuhan, pencurian, perzinahan, ya, kekerasan, pertumpahan darah, penumpahan darah, ya, dan seterusnya. Jadi sudah melihat di sini sudah jelas ya di sini istilah pengenalan akan Allah itu nggak boleh dimengerti hanya di dalam pengertian teoritis belaka, kognitif dan sebagainya. Kita nggak tertarik ya, Alkitab nggak tertarik ya dengan pengenalan akan Allah yang seperti itu ya. Pengenalan akan Allah yang nggak berbuah sebetulnya. Pengenalan akan Allah yang nggak membuat orang itu untuk menjadi setia ya, nggak ada setia, nggak ada kasih setia, dan juga nggak mempertumbuhkan cinta kasih. Sebetulnya kita ini ya, kita mau cek apakah kita sudah di dalam jalur yang benar. Di dalam pengajaran yang benar, pengenalan akan Allah, itu sederhana kalau menurut Hosea, yaitu dengan bertumbuhnya cinta kasih. Gitu. Kalau cinta kasih kita nggak bertumbuh, ya. Kalau kita stuck di dalam pertumbuhan cinta kasih, itu sebetulnya menyatakan kita nggak bertumbuh di dalam pengenalan akan Allah. Meskipun kelihatannya seperti kayak makin banyak tahu, atau makin banyak tahu doktrin ini, doktrin itu, dan sebagainya, bisa berdebat tentang teologi, dan seterusnya. Tapi kalau kita nggak bertumbuh di dalam cinta kasih, itu bukan pengenalan akan Allah. Bukan. Karena pengenalan akan Allah, menurut teologi Hosea, itu nggak bisa dipisahkan dengan bertumbuhnya kesetiaan dan cinta kasih. Makanya saya di dalam ini ya, di dalam Hosea juga, ini tentang cinta, tentang kasih, covenantal relationship ya, ada metafor ini pernikahan yang juga sekaligus menjadi symbolic action itu sangat dipentingkan. Jadi ada semacam teologi cinta juga sebetulnya di dalam ini, di dalam Hosea. Gitu. Dan ini berkaitan dengan pengenalan akan Allah ya, sekali lagi. Nah, despite aspek-aspek negatif ya tentang pengenalan akan Allah, tidak adanya pengenalan akan Allah, tapi pengenalan akan Allah pada akhirnya juga bisa kita melihat ada gambaran yang positif ya. Di sini digambarkan sebagai kualitas saat-saat di mana Israel itu mengalami keselamatan dari Tuhan. Nah, ini kita bisa baca di dalam berbagai macam ayat. Salah satunya adalah di dalam pasal 6 ya, ayat yang ketiga. Hosea pasal 6 ayat yang ketiga. Nah, ini sekarang kita membicarakan tentang pengenalan akan Allah di dalam pengertian yang positif ya. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar, ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Saya sudah melihat di sini ada pengharapan ya. Ada gambaran yang positif ya, nggak melulu ya teguran gitu, tapi pengenalan akan Allah juga bisa didescribe ya sebagai satu undangan yang menarik ya, satu undangan yang membebaskan, yang membawa kepada zaman keselamatan bagi Israel gitu. Bukan kemarahan Tuhan ya, bukan murka Tuhan, tetapi keselamatan bagi Israel. Kapan? Yaitu waktu mereka berusaha sungguh-sungguh untuk mengenal Tuhan. Mengenal Allah, mengenal Tuhan itu ada tanggung jawab manusia, perlu usaha dari kita. Nah ini kita bicara tentang usaha ya. Kadang-kadang kita di dalam teologi reform ini agak sedikit mungkin terpengaruh oleh terjemahan bahasa Indonesia ya dari ayat di Efesus yang terkenal itu ya. Sudah tahu ayat di Efesus itu kan dikatakan Efesus 2 ini nggak berhubungan dengan Hosea ya. Saya cuma mau bicara tentang usaha di sini ya.
Kalau di Efesus 2 ayat 8 tuh bahasa Indonesia kan menerjemahkan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman itu bukan hasil usahamu gitu kan, tetapi pemberian Allah. Ya terjemahan ini agak unfortunate menurut saya. Karena sebetulnya di dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Inggris itu lebih tepat pakai istilah work ya. Work itu work of the law ya, di dalam Pauline theology itu ergonomu ya. Works of the law ya, ergon. Itu kurang tepat kalau diterjemahkan dengan usaha, karena kalau kita menerjemahkan itu dengan usaha, lalu kita pikir semua ya usaha manusia itu pada dasarnya itu bertentangan dengan doktrin anugerah, which is not the case ya, bukan seperti itu. Karena saudara kalau membaca di dalam Hosea misalnya tadi ya, yang terakhir kita baca pasal 6 ayat 3, di sini kan dikatakan marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh ya. Berusaha sungguh-sungguh ya. Itu istilah berusaha atau effort itu ya, nggak selalu negatif ya. Nggak harus selalu dibenturkan dengan doktrin anugerah gitu. Nggak harus itu. Ya memang kalau kita berusaha dengan kekuatan sendiri ya ini berbenturan betul gitu. Tapi manusia berusaha ya, itu jangan dianggap sebagai pelagianisme atau semi pelagianisme atau arminianisme atau apa gitu ya. Gak harus ya. Ini bisa dikaitkan dengan tanggung jawab manusia. Well anyway, ya ini apa, kita di sini diundang ya untuk berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Jadi siapa yang harus mengenal Tuhan? Ya kita, saudara dan saya gitu. Ini tanggung jawab siapa? Ya tanggung jawab saya, tanggung jawab saudara dan saya. Siapa yang harus berusaha? Ya kita yang harus berusaha. Berusaha sungguh-sungguh lagi, berusaha sungguh-sungguh untuk mengenal Tuhan ya. Jadi untuk mengenal Tuhan ya, perlu tanggung jawab, saya perlu tanggung jawab manusia, perlu usaha manusia. Tentu pengenalan akan Tuhan juga adalah anugerah Tuhan, itu betul. Tapi anugerah Tuhan tidak meniadakan usaha manusia ya, tidak meniadakan kesungguhan usaha manusia. Saya pikir konsep ini penting ya, karena kalau kita ya hanya berdasarkan Efesus 2 ayat 8 tadi yang terjemahannya sebetulnya agak kurang tepat ya, itu bukan hasil usahamu. Ya. Sebetulnya lebih tepat diterjemahkan itu bukan hasil pekerjaanmu, bukan hasil karyamu ya, tetapi pemberian Allah ya. Jadi istilah yang dikontraskan oleh Paulus di situ ya, di dalam Pauline School itu adalah grace versus work ya. Bukan grace versus effort, bukan tapi grace versus works of the law sebetulnya gitu ya. Ya perbuatan Taurat gitu, perbuatan hukum Taurat itu sebetulnya yang dikontraskan oleh Paulus dengan pengertian yang khusus lagi pula ya. Ya good, kita sudah pernah bahas ini ya, teologi Paulus, kita nggak akan mengulangi lagi. Tapi kita melanjutkan ya. Selain itu ada apa lagi selain pengenalan akan Allah yang sangat penting, juga tematik ini ya, Yahweh Baal ini cukup penting ya di dalam kitab Hosea. Jadi saudara melihat di dalam kitab Hosea ini ada konflik antara Yahweh dan Baal ya. Yahweh versus Baal. Dan ini seperti kita tahu ya, ini khususnya di dalam kerajaan utara kan ya. Di dalam kerajaan utara saudara membaca di dalam cerita itu apa, cerita Elia, Ahab kan ya. Itu kan juga kerajaan utara ya. Nah ini polemik ini ya, polemik yang ada di dalam kitab Hosea. Ini juga kita bisa melihat terjadinya konteksnya itu di dalam kerajaan utara. Nah memang saudara ini apa Hosea ini ya, konteksnya itu adalah di kerajaan utara ya, kerajaan utara. Dan ini saya sedikit lompat ke bagian pada akhirnya. Kita tahu pada akhirnya kan kerajaan utara itu kan karena mereka enggak memperhatikan warning yang diberikan, mereka terus melakukan kejahatan dan akhirnya mereka jatuh juga kan ya, itu 721 before Christ. Kerajaan utara kita tahu ya itu collapse itu kerajaan utara, dan akhirnya terus kemudian mereka dibawa ya, ditawan ini bangsa Assyria, mereka masuk kepada orang Israel, masuk kepada pembuangan exile ya. Dan nah ini saya yang menarik, justru waktu mereka ke exile itu ya, di situ bagian kerajaan utara itu menjadi salah satu provinsi dari Neo Assyrian Empire ya, ini apa
kekaisaran Neo Assyria ini. Sebagian orang itu terus kemudian pergi ke tanah Yudea, ya, maksudnya pergi ke daerah selatan. Nah, justru di dalam bagian inilah ini kelompok inilah yang akhirnya terus preserve, ya, mereka itu mempertahankan perkataan-perkataan dari Nabi Hosea ini, lalu terus kemudian mereka lah yang sebetulnya ini ya memulai dipakai oleh Tuhan untuk meng-create satu bentuk awal ya, dari prophetic book ya, yang kemudian berpengaruh kepada kitab nabi-nabi yang lain. Misalnya salah satu yang sangat kuat itu adalah Yeremia ya. Nah, kita memang urutannya kan memang mengikuti urutan kanonisasi ya, tapi sebetulnya kalau secara historical gitu, secara chronological ya, ini cukup konsensus di antara para Old Testament scholars. Sebetulnya Hosea itu yang lebih dahulu terus kemudian mempengaruhi ini profil teologi seperti kitab Yeremia ya. Tapi di dalam urutan kita, karena kita mengikuti ini, kita bahas nabi besar dulu kan ya, kita bahas Yeremia terlebih dahulu dan baru hari ini kita membahas Hosea. Padahal secara kronologi sebetulnya lebih tepat untuk ini ya Pak Hosea itu lebih dahulu, dan kita melihat terus pengaruhnya itu sampai kepada kitab Yeremia. Ya. Jadi sekali lagi ya, saya balik lagi di sini ada tematik Yahweh versus Baal, dan ini berarti menyatakan konflik antara Kanaan ya dengan dewa-dewanya ya, dewa-dewa Kanaan, dan Yahweh yang dipercaya oleh Israel ya. Tadi kita sudah baca ya, kita sudah baca di dalam 2 ayat yang ke-18 ya. Atau kita baca dari 17 ya. Ini sekali lagi ada perbedaan ini ya, penomoran ayat either 17 atau 16 ya. Tergantung kita pakai versi yang mana. Tapi yang kita tadi sudah baca kan yang ayat ke-16 atau 15 ya. Engkau akan memanggil aku, ini demikian firman Tuhan, engkau akan memanggil aku suamiku dan tidak lagi memanggil aku Baalku. Nah, sudah melihat di sini kan ada polemik ya. Saya melanjutkan di ayat yang berikutnya, ayat 17 atau ayat 16. Lalu aku menjauhkan nama para Baal dari mulutmu, maka nama mereka tidak lagi disebut. Aku akan mengikat perjanjian bagimu pada waktu itu dengan dengan binatang-binatang di padang dan dengan burung-burung di udara dan binatang-binatang melata di muka bumi. Aku akan meniadakan busur panah, pedang dan alat perang dari negeri, dan akan membuat engkau berbaring dengan tentram. Ya. Jadi janji dari Tuhan, kalau Israel meninggalkan Baal dan berbalik kepada Yahweh, maka akan ada restorasi di sini ya, dan mengikat perjanjian bagimu ya. Akan dipulihkan keadaan. Tapi sayangnya kita melihat di dalam perjalanan sejarah Israel, ternyata Israel nggak mendengarkan teguran ini dan akhirnya ya harus berakhir kepada exile ya, kepada pembuangan itu. Ya berikutnya selain pengenalan akan Allah, lalu terus kemudian ada konflik polemik Yahweh versus Baal ya. Yang berikutnya yaitu ada tadi kita sudah sebut juga metafor ini ya, metafor pernikahan ya. Ini ya ada kaitan dengan konsep covenant ya, covenantal relationship ya. Perjinahan itu maksudnya apa? Ya perjinahan yaitu Israel terus mulai melacur ya dengan mengikat covenant dengan bangsa-bangsa lain, dan bersamaan dengan mengikat covenant dengan bangsa lain ini termasuk dengan dewa mereka sebetulnya. Jadi begini ikatan politik itu kalau di dalam perjanjian lama itu nggak pernah cuma urusan simply politik, tapi pasti ada aspek kultik juga gitu, ada aspek ibadah. Karena mengikat perjanjian dengan bangsa tertentu itu berarti juga submit kepada dewa bangsa itu satu paket kita nggak bisa cuma ya mengikat perjanjian politik apa salahnya tapi tetap setia kepada Yahweh, nggak bisa seperti itu itu bukan konsep di dalam perjanjian lama gitu. Saudara perhatikan juga waktu Israel ya, kenapa baru dibebaskan dari Mesir, setelah itu baru Israel bisa beribadah, maksud saya ini cerita Exodus, cerita keluaran. Kenapa gitu? Ya justru karena memang nggak memungkinkan untuk mempunyai satu kehidupan ibadah yang benar, menyembah Allah yang benar, selagi masih di bawah penjajahan
penindasan Mesir gitu. Jadi saudara melihat di sini, ini di dalam Alkitab tuh nggak ada gambaran, oke, boleh saja ditindas oleh Mesir, tapi tetap beribadah kepada Tuhan yang penting. Gitu. No such thing, so nggak ada itu gitu. Mereka nggak bisa beribadah kepada Tuhan, precisely karena ada penjajahan politis itu ya. Jadi saudara melihat di sini ya, politis dan kultis ya, politik and kultik itu saling berhubungan gitu. Ya, cuma di dalam dunia modern sekarang semuanya sudah dipreteli ya, sudah didisintegrate gitu, seperti kayak seolah-olah ya politik nggak ada hubungannya dengan apa ibadah ya ibadah, nggak ada hubungan dengan politik. Tapi kalau sudah membaca di dalam kitab suci ya, di dalam ini perjanjian lama khususnya, sudah mendapati di situ perjanjian politik itu serius, itu juga pelanggaran kultik ya, karena menyangkut covenant, menyangkut konsep covenant di sini ya. Submit kepada atau mengikat covenant dengan Mesir, ya berarti tunduk lagi kepada dewa-dewanya Mesir itu, dan itu merupakan ya perzinahan, dan itulah yang dicatat di dalam Hosea ya, dengan satu teguran yang keras gitu, dengan simbol yang ya kita bahkan sulit untuk mengertinya gitu ya. Maksud saya cerita ini ya, cerita Hosea dan Gomer, seperti saudara tahu ya. Hosea dan Gomer itu kan satu ini symbolic action mungkin yang pertama kali ya di dalam kitab Hosea di situ. Ya, menyatakan ya bagaimana Israel sudah melacur gitu ya. Dan di sini Hosea ya, hubungan Hosea dengan Gomer itu menggambarkan seperti hubungan Yahweh dengan Israel. Dan itu lebih jelas waktu ini ya, setelah ada anak-anak yang dilahirkan. Anak-anak yang dilahirkan di situ kan disebut yang Loruhama ya. Yesreel Loruhama ya, yang tidak dikasihani. Lalu satu lagi itu Lo-ami ya. Lo-ami ya, Lo itu bukan, Ami itu umatku ya, jadi bukan umatku. Yesreel Loruhama, tidak dikasihani, dan Lo-ami ya, bukan umatku ya. Ini kan sangat kontras ya dengan covenantal formula, seperti sudah tahu ya. Formula covenant itu apa gitu? Di dalam covenantal relationship antara Yahweh dan Israel itu kalimatnya, formulanya adalah engkaulah umatku dan akulah Allahmu gitu kan. You are my people, I am your God. Itu covenantal formula. Ya. Tapi terus kemudian di dalam hubungan Gomer dan Hosea di sini ya, anak yang dilahirkan itu disebut Lo-ami ya, not my people. Jadi maksudnya apa sih? Ya ini satu statement polemikal ya, teguran yang keras. Israel sudah break the covenant. Sampai yang seharusnya Israel itu disebut you are my people, tapi di sini disebut not my people gitu. Not my people. Ya karena apa? Ya karena Israel sudah melacur gitu. Seperti disimbolkan oleh Gomer di dalam hal ini gitu. So Yesreel di dalam hal ini ya, Israel itu merepresentasikan behaviornya Israel yang penuh dengan kekerasan ya. Ini kerajaan utara ya, mereka yang memerintah itu melakukan kekerasan, dan itu ya Tuhan tidak berbelas kasihan. Nah ini symbolic action yang pertama ya di dalam kitab Hosea. Lalu kemudian ada symbolic action yang kedua, aksi simbolis yang kedua, yaitu sudah membaca di dalam pasal yang ketiga ya. Saya baca di dalam pasal yang ketiga ya, ayat yang saya baca dari 1 aja supaya ada sedikit gambaran. Berfirmanlah Tuhan kepadaku, pergilah lagi, cintailah perempuan yang suka bersundal dan berzina, seperti Tuhan juga mencintai orang Israel, sekalipun mereka berpaling kepada allah-allah lain dan menyukai kue kismis. Lalu aku membeli dia bagiku dengan bayaran 15 shikal perak dan 1,5 homer jelai. Lalu ayat 3-nya, aku berkata kepadanya, lama engkau harus diam padaku dengan tidak bersundal dan dengan tidak menjadi kepunyaan seorang laki-laki. Juga aku ini tidak akan bersetubuh dengan engkau. Sudah perhatikan ya, ini symbolic action yang kedua ya. Jadi perempuan ini ya nggak ada hubungan seksual. Ya. Apa sih artinya ini ya? Hidup tanpa hubungan seksual. Gitu.
Artinya ya ini berarti secara simbolis ya ini menggambarkan nasib daripada Israel. Ya mereka nggak ada struktur politikal, ya nggak ada struktur politis yang esensial dan juga nggak ada struktur agamawi, ya nggak ada struktur keagamaan yang esensial. Jadi mereka kehilangan baik political maupun juga religious structure. Kita membaca dalam ayat keempat langsung dijelaskan di situ ya, setelah dikatakan ini ya, setelah dikatakan kalimat juga aku ini tidak akan bersetubuh dengan engkau. Kemudian ayat keempat segera menjelaskan itu apa artinya. Sebab lama orang Israel akan diam dengan tidak ada raja, ya, nggak ada political structure, tiada pemimpin, tiada korban, ya, tiada korban. Religious structure-nya juga nggak ada ya. Tiada tugu berhala, tiada efod, tiada terafim, ya. Jadi political structure itu nggak ada, religious structure juga nggak ada. Ya itu artinya perempuan yang tanpa sexual relationship ini ya. Salahnya siapa? Ya salahnya Israel sendiri tentu saja gitu, karena Israel melakukan kekerasan ya satu dengan yang lain itu. Nggak ada kesetiaan, nggak ada kasih, nggak ada pengenalan akan Allah. Digantikan dengan apa? Digantikan dengan kekerasan, digantikan dengan kebohongan, dusta, ya digantikan dengan pembunuhan, penumpahan darah dan sebagainya. Itu semuanya menggantikan gitu ya. Waktu nggak ada cinta kasih, semua itu akan menggantikan. Ya. Menakutkan sih keadaan seperti ini. Dan Hosea sebetulnya sudah melakukan satu ini ya, prophetic warning, gitu. Satu teguran profetis. Ya. Dan yang menarik ya, di dalam kitab Hosea ini ada certain ambivalensi, gitu ya, ambivalensi. Maksudnya begini saya, di satu sisi ada teguran yang keras gitu ya, ada nubuatan ya bahkan ya tentang kehancuran Israel, ya. Israel yang kalau nggak bertobat akan mengalami pembuangan dan sebagainya. Tapi juga di dalam kitab ini, di dalam kitab Hosea juga kita bisa melihat bahwa symbolic action ini somehow juga bisa mencakup ya satu pandangan, satu semacam visi yang melihat kepada masa depan yang lebih baik, masa depan yang lebih indah ya. Misalnya di dalam pasal 1 ya, ini kita memang pembacaannya lompat-lompat ya, di dalam pasal 1 ayat 10 ya, 11. Ini janji tentang keselamatan ya, saya baca ya. Tetapi kelak jumlah orang Israel akan seperti pasir laut yang tidak dapat ditakar dan tidak dapat dihitung. Dan di tempat di mana dikatakan kepada mereka, kamu ini bukanlah umatku, akan dikatakan kepada mereka, anak-anak Allah yang hidup. Ya. Jadi di-relativize lagi ya, sudah di sini ya. Kan tadi kita sudah lo ami itu kan artinya kan bukan umatku. Terus kemudian di dalam ayat ke-10 ini dikatakan, di tempat di mana dikatakan kepada mereka, kamu ini bukanlah umatku, ya, lo ami, akan dikatakan kepada mereka, anak-anak Allah yang hidup. 11. Orang Yehuda dan orang Israel akan berkumpul bersama-sama dan akan mengangkat bagi mereka satu pemimpin, lalu mereka akan menduduki negeri ini. Sebab besar hari Israel itu. Ya, ya sudah melihat di sini ada satu pandangan, ya, visi tentang kehidupan yang lebih baik di zaman yang akan datang. Bahkan saudara membaca di dalam 3 pasal 3 ayat 5 ya, 3 ayat 5 ini kalau di dalam salah satu tafsiran dikatakan ini adalah antisipasi bahwa orang Israel akan kembali bahkan dari pembuangan. Jadi lihat itu jauh sekali, saya. Sesudah itu orang Israel akan berbalik dan akan mencari Tuhan Allah mereka dan Daud raja mereka. Mereka akan datang dengan gemetar kepada Tuhan dan kepada kebaikannya pada hari-hari yang terakhir. Nah, saudara mungkin bertanya, ya tapi ayat ini gimana bisa ditafsir kembali dari exile? Jangan lupa saya, ini ayat 5 ini adalah setelah ayat 4, setelah ayat 3 tadi yang kita baru saja baca ya. Symbolic action yang kedua tadi kan ada perempuan yang tidak akan disetubuhi ya, yang without sexual relationship ya. Dan apa itu artinya ya? Hosea 3 ayat 4 mengatakan bahwa ya itu artinya orang Israel akan diam dengan tidak ada raja, tidak ada pemimpin, tidak ada korban, tidak ada tugu berhala, tidak ada efod, terafim dan sebagainya. Ini exile kan sebetulnya gitu.
Jadi 3 ayat 4 itu adalah exile, itu adalah pembuangan. Tapi terus kemudian 5 ya dikatakan sesudah itu orang Israel akan berbalik dan akan mencari Tuhan Allah mereka dan Daud raja mereka. Mereka akan datang dengan gemetar kepada Tuhan dan kepada kebaikannya pada hari-hari yang terakhir. Nubuatan bahwa mereka akan kembali dari exile. Nah ini kitab yang melihat jauh sekali ya, saya jauh sekali gitu. Menggambarkan tentang ini kemungkinan possibility kalau Israel nggak bertobat mereka bisa dilempar kepada pembuangan, tapi kitab yang sama juga menubuatkan akan kembali dari pembuangan ya. Jadi ini ada gambaran yang ya ambivalen seperti ini ya. Bukan kontradiksi sudah, tapi ambivalen mungkin ya. For sure saya di dalam kitab Hosea ya nggak segan-segan mengatakan bahwa kalau Israel tidak bertobat maka Allah itu akan menghukum. Allah itu akan menyatakan hukumannya. Dan secara keras juga dinyatakan ya. Misalnya kita membaca Hosea 2 ayat 6 ya. Sebab itu sesungguhnya aku akan menyekat jalannya dengan duri-duri. Menyekat jalannya dengan duri-duri dan mendirikan pagar tembok, mengurung dia sehingga dia tidak dapat menemui jalannya. Ya, seperti satu gambaran yang menakutkan ya kalau Tuhan melakukan ini kepada umatnya. Ya, ayat ini tentu jangan ditafsir secara abusive untuk membenarkan boleh abuse istri dengan cara seperti ini ya, karena Tuhan pun ternyata melakukan itu kepada Israel. Bukan untuk itu ya saya tafsirannya, bukan gitu. Tapi ini menyatakan berapa dalam, berapa jauh Israel itu sudah menyeleweng kepada Tuhan sehingga menimbulkan sakit hati Tuhan itu. Ini gambarnya dinyatakan di dalam kalimat-kalimat yang keras ini ya. Dan kalau sudah membaca itu kan ya di dalam Yeremia ya itu ada kalimat-kalimat yang ya juga nggak kalah keras ya gitu dengan penggambaran penghukuman yang diberikan oleh Tuhan kepada Israel yang sudah menyeleweng atau berzina. Gitu. Ya ini di dalam pasal 2 ini juga kita melihat despite ada negativity ya, ada gambarannya negatif di sini ya, tetap ada nuansa pengharapan ya bahwa relasi ini ya, hubungan ini bisa di-restore, bisa dipulihkan ya. Misalnya di dalam 2 ayat yang ke-7 ya, 2 ayat yang ke-7. Saya membaca ya. Tadi kan kita baru membaca ayat ke-6, saya lanjutkan dalam ayat ke-7. Dia akan mengejar para kekasihnya tetapi tidak akan mencapai mereka. Dia akan mencari mereka tetapi tidak bertemu dengan mereka. Maka dia akan berkata, aku akan pulang kembali kepada suamiku yang pertama. Sebab waktu itu aku lebih berbahagia daripada sekarang. Ya. Jadi saudara melihat di sini ada penyesalan gitu. I will go and return to my first husband. Siapa? Ya Yahweh maksudnya gitu. Israel nggak mendapatkan satisfaction dengan hubungan persundalan, dengan hubungan perjinahannya ya. Akhirnya jatuh ya. Tapi akan ada kerinduan untuk kembali kepada the first husband, yaitu Allah yang sejati, Yahweh, Tuhan. Nah, sudah membaca juga kemudian ini Tuhan sendiri juga menjawab. Ini kita membaca di dalam ayat yang ke-15 ya. Aku akan memberikan kepadanya kebun anggurnya dari sana dan membuat lembah Akhor menjadi pintu pengharapan. Tadi kita sudah baca ya. Maka dia akan merelakan diri di sana seperti pada masa mudanya, seperti pada waktu dia berangkat keluar dari tanah Mesir. Jadi akan ada pertobatan di sini. Lalu kemudian di dalam ayat yang ke-19 kita membaca, aku akan menjadikan engkau istriku untuk selama-lamanya dan aku akan menjadikan engkau istriku dalam keadilan dan kebenaran, dalam kasih setia dan kasih sayang. Sudah melihat di sini hubungan cinta di restored ya. Hubungan covenant ya, covenantal relationship itu di restored di sini ya. Jadi saudara melihat ada ambivalensi di situ ya. Satu sisi peringatan yang keras ya, dan ancaman bahkan gitu ya. Dan real itu hukuman tuh real gitu. Tapi sisi yang lain juga Yahweh bagaimanapun nggak bisa menahan dirinya dari mengasihi Israel. Ya. Jadi memang sudah di dalam Hosea ini ya bahasa courtship, bahasa pernikahan ya.
itu sangat mendominasi dan saudara menemukan itu di dalam berbagai ayat ya, di dalam kitab Hosea. Chapter-chapter yang ada, pasal-pasal yang ada itu kalau kita baca ya dengan teguran-teguran yang keras itu indeed memberikan ruang ya untuk divorce, gitu. Memberikan ruang untuk perceraian. Maksudnya ini hubungan Yahweh dan Israel ya. Tetapi ya bagaimanapun juga nggak melihat ini sebagai satu konklusi yang harus atau perlu terjadi. Pertanyaannya itu mengapa gitu ya? Ini kan kalimat-kalimat seperti ini kan sudah boleh dibilang diambang perceraian gitu ya. Ya berzina gitu loh. Sudah berzina dan mengecewakan seperti ini ya, tinggal tunggu apa lagi? Ya perceraian, it's just correct juga sebetulnya kalau terjadi perceraian. Kenapa ya? Siapa yang sudah berzina di sini kan? Kan bukan Yahweh yang mengkhianati Israel, tapi Israel yang mengkhianati Yahweh. Kalau seandainya terus kemudian terjadi perceraian, ya wajar-wajar saja gitu. Tetapi bagaimanapun ya, kitab Hosea ini juga memberikan, makanya kalimat-kalimat pengharapan tadi ya, mau mengatakan bahwa ini juga nggak necessary harus terjadi perceraian ini. Nah, mengapa sih pertanyaannya gitu ya? Jawabannya sebetulnya agak kompleks ya. Kita mesti mengerti ya, ini antara konflik tadi ini berkaitan dengan tematik yang kedua tadi antara Yahweh versus Baal ya. Yahweh versus Baal gitu. Begini saya di dalam gambaran daripada kitab Hosea ini kan Yahweh itu mempertaruhkan kemuliaannya, dignitas saya di dalam peperangan melawan Baal ya. Baal itu siapa saya? Baal itu kita tahu. Baal itu adalah dewa kesuburan gitu. Baal itu adalah dewa yang memberikan hujan ya, dewa kesuburan. Nah, kita tahu saya ini cycle agricultural ya. Ini ini kan terus menerus ya. Ini kan sesuatu yang terus terjadi gitu. Ini kan permanen ya. Demikian juga ya. Ini hubungan atau koneksi ya antara Allah yang dipercaya ya dengan umat yang mendiami tempat tersebut ya. Ini koneksinya juga harus jalan terus gitu. Nah sekarang pertanyaannya itu, ya, jadi siapa sebetulnya yang berkuasa di sini itu? Yahweh atau Baal? Gitu. Kalau agricultural cycle ini berjalan terus demikian rupa gitu ya, terus kemudian ternyata ini ya bukan lagi Yahweh gitu, ya berarti terus siapa dong yang di sini yang memberikan kesuburan? Ya jawabannya kan berarti Baal gitu. Maka ini nggak bisa diterima gitu, nggak boleh diterima ya. Karena Yahweh insist sebetulnya memelihara Israel yang menyediakan kesuburan dan sebagainya. Itu bagaimanapun adalah dia dan bukan Baal. Baal itu adalah dewa palsu gitu ya. Dewa yang tidak layak untuk disembah sujud. Dewa Kanaan yang orang Israel nggak seharusnya bersembah sujud kepadanya, tapi kepada Yahweh. Dan jadi di sini saya ada pertaruhan ya, antara kemuliaan nama Yahweh ya, dengan ya quote-unquote kemuliaannya Baal gitu. Karena again agricultural cycle ini kan harus berjalan terus gitu. Nah, karena itu saya di sini ya meskipun ada certain hint ya language yang bisa ditafsir menuju kepada divorce, borderline divorce, perceraian ya. Itu juga ada ambivalensi, ada pengharapan ya. Bahkan seperti dikatakan oleh seorang penafsir, bahkan necessity untuk rekonsiliasi. Karena kalau sampai terjadi perceraian betul-betul ya yang take over siapa ya berarti? Ya Baal gitu kan ya. Berarti selesai dong ceritanya gitu ya. Ini seperti di reset lagi gitu, yang bener aja gitu. Bukannya ini Allah Yahweh itu sudah membebaskan Israel dari tanah Mesir untuk bisa mengikatkan diri ya covenantal relationship dengan Allah yang sejati dengan Yahweh itu. Kok sekarang di reset lagi gitu ya. Terus kalau divorce dengan Yahweh, ya berarti sekarang Israel oke, dengan dewa yang lain, dengan Allah yang lain. Seperti sia-sia saja dong berarti itu cerita Exodus itu. Jadi di sini saudara melihat ini dinamika ya di dalam kitab Hosea. Makanya saudara melihat ada gambaran yang
somehow ambivalen ya. Satu sisi ancaman, satu sisi teguran yang sangat keras ya, bahasa yang sangat keras gitu. Di sisi yang lain juga ada hope ya, ada pengharapan gitu, ada nubuatan untuk akhir yang reconciled ya. Nah, kita membaca ini ya, saya kita membaca berkaitan dengan fertilitas ini ya di dalam pasal yang keempat ini juga cukup menarik bagian ini 4 ayat yang ketiga ya, 4 ayat yang ketiga. Tadi kita membaca ini ya Pak sampai ayat yang kedua ya. Saya ulangi lagi supaya saudara jangan lupa ayat 4 ayat 1 itu bicara tentang penduduk negeri ini nggak ada kesetiaan, nggak ada kasih, nggak ada pengenalan akan Allah. Lalu terus kemudian kalau nggak ada itu berarti apa? Adanya mengutuk, berbohong, membunuh, mencuri, berzina, melakukan kekerasan, penumpahan darah ya. Lalu kemudian ayat 3. Sebab itu negeri ini akan berkabung dan seluruh penduduknya akan merana. Juga binatang-binatang di padang dan burung-burung di udara. Bahkan ikan-ikan di laut akan mati lenyap. Ya. Ini menarik ya ayat yang ketiga ini, especially kalau kita mau kaitkan dengan ini ya, teologi kontemporer gitu. Kalau saudara misalnya saya bandingkan dengan Amos ya, kitab Amos ya. Amos itu cenderung untuk memfokuskan ini ya yang urusannya itu adalah dengan bangsa-bangsa ya. Bangsa-bangsa terus kemudian ini international order ya. Israel dan bangsa-bangsa itu bagaimana gitu. Itu Amos itu. Tapi Hosea sebaliknya ya, dia itu lebih concern dengan kesuburan lebih concern terhadap kesuburan tanah ya, fertilitas ya. Again ada kaitan dengan polemik Baal Yahweh itu tadi gitu ya, fertilitas ya. Sehingga waktu saudara membaca di sini ya, itu kalau nggak ada pengenalan akan Allah, yang terjadi itu termasuk juga adalah ini saya binatang-binatang di padang, burung-burung di udara, ikan-ikan di laut akan mati lenyap. Ya. Instead of bicara international order ala Amos, ya, bangsa-bangsa, ya, di sini Hosea membicarakan ecological order, ecological. Ya. Ini ada kesalahan manusia ini berakibat kepada ekologi. Berakibat kepada ekologi. Seperti sudah membaca nih, binatang-binatang di padang, burung-burung di udara, ikan-ikan di laut akan mati lenyap ya. Ya, jadi saudara melihat di sini again ya, nggak bisa lebih jelas lagi sih ya. Kenapa ya concern ini diangkat gitu ya? Whereas Amos itu lebih tertarik membicarakan kaitan dengan bangsa-bangsa lain, tapi Hosea lebih bicara tentang ekologi. Ya. Karena sekali lagi ya saya, Baal itu ya dipercaya sebagai dewa kesuburan, dewa hujan. Jadi ya Yahweh di sini ya menandingi, gitu, menandingi. Kalau kamu nggak taat kepada Tuhan, kepada Yahweh, ya, maka tanahmu akan menjadi tidak subur. Gitu. Membuktikan bahwa Yahweh lah Allah yang sejati dan bukan Baal. Gitu. Saudara mengerti ya logika maksudnya, logika Hosea. Gitu. Kan waktu nggak ada pengenalan yang sejati akan Allah ya, nggak ada pengenalan akan Allah ya, oke. Dan kamu akan menjadi tanah yang tidak subur. Terjadi ecological disaster ya, membuktikan bahwa yang memelihara selama ini itu adalah Yahweh, bukan Baal. Sudah tangkap ya maksudnya. Nah, kalau seandainya mereka nggak taat kepada Yahweh, tapi mereka tetap fertile, tetap subur, nah, berarti kan membuktikan ya, berarti sebetulnya kesuburan ini bukan dari Yahweh dong. Berarti dari Baal dong, betul nggak? Karena nggak ada pengenalan akan Allah, ya nggak tertarik kepada Yahweh, oh kita tetap subur kok sebetulnya gitu. Ya berarti bukan Yahweh dong selama ini yang memelihara gitu. Maka di dalam perspektif daripada kitab Hosea, ini penting saya kaitan antara ketidaktaatan dan ecological disaster ini membuktikan, menyatakan bahwa Yahweh lah yang berkuasa, bukan Baal, maksudnya itu gitu. Karena ketidaktaatan kepada Yahweh, ya, ketidakadaan pengenalan akan Allah, Yahweh, ya, itu berakibat kepada ecological order. Jadi Baal didisqualified di sini di dalam di dalam berita ini gitu ya. Ya, sudah membaca
di dalam pasal-pasal yang mulai pasal 4 dan seterusnya gitu ya, itu language-nya itu dipakai language exile, pembuangan, bahkan juga tentang kematian ya. Kita bisa membaca misalnya di dalam ini ya, pasal yang ke-9 ya. Ini bahasa politik yang sangat real. 9 ayat yang ketiga ya. Mereka tidak akan tetap diam di tanah Tuhan, tetapi Efraim harus kembali ke Mesir, dan di Asyur mereka akan memakan makanan najis. Ya. Ini ya real world politics ya, seperti dikatakan oleh seorang penafsir di sini. Jadi Nabi Hosea di sini ya, itu dengan jelas ya, foresee ya, melihat ke depan realitas pembuangan ini ya bagi Israel, karena Israel nggak taat ya, karena Israel nggak bertobat, akhirnya yang terjadi yaitu ya seperti ini gitu, devastation ya, ada kehancuran gitu yang menanti. Gitu. Mungkin kita membaca bagian ini saya, bagian yang termasuk salah satu ayat yang keras ya saya. Tadi kita akan mengatakan ini ya, bahasanya itu bahasa tentang bukan cuma tentang pembuangan, tapi juga tentang kematian sebetulnya. Misalnya salah satu yang sangat keras itu di dalam ini ya, 13 ayat 7, 8 ya. Di situ Tuhan mengatakan, maka aku menjadi seperti singa bagi mereka, seperti macan tutul. Aku mengintip-intip di pinggir jalan. Aku mau mendatangi mereka seperti beruang yang kehilangan anak. Aku mau mengoyakkan dada mereka. Di sana aku memakan mereka seperti singa. Binatang liar di padang akan merobek mereka. Ya, saudara melihat di sini, ya Israel itu membiasakan diri melakukan kekerasan, ya, mengumbar kejahatan, dusta, kebohongan, penumpahan darah. Yahweh membalaskan kepada mereka. Ya. Yahweh di sini akan seperti singa, seperti macan tutul. Maksudnya di sini, ya ini menyatakan kematian yang mengerikan ya bagi umat Allah sebetulnya. And yet ini yang interesting, saudara membaca juga di dalam pasal yang 11 ya, ini sebelumnya memang ya 11. Nah, ini yang kita sebut dengan ambivalen. Satu sisi ada kalimat-kalimat yang menegur dengan keras ya, bahkan menubuatkan ya. Yahweh sendiri akan menerkam gitu ya. Ini kan gambaran yang sangat menakutkan ya. Tapi itu semuanya dalam pasal 11, again, memang ini sebelumnya gitu ya, secara urutan ini sebelumnya, tapi saudara membaca di sini ambivalensinya ya. 11 ayat 8, ayat 8, ayat 9. Ini perkataan Tuhan ya. Masakan aku membiarkan engkau hai Efraim, menyerahkan engkau hai Israel. Masakan aku membiarkan engkau seperti Atma, membuat engkau seperti Seboim. Hatiku berbalik dalam diriku, belas kasihanku bangkit serentak. Aku tidak akan melaksanakan murkaku yang bernyala-nyala itu. Tidak akan membinasakan Efraim kembali. Sebab aku ini Allah dan bukan manusia, yang kudus di tengah-tengahmu, dan aku tidak datang untuk menghanguskan. Ya. Ini ada kalimat yang saya mau kutip ya dari seorang penafsir, yang mengatakan kalimat seperti ini ya. Saya kutip dalam bahasa Inggris ya. Hosea presents us with a deity torn by indecision in love. Torn by indecision in love. Kalimat yang indah sekali ya. Ya, Tuhan itu seperti kayak indecisive di sini ya. Tapi kenapa indecisive? Bukankah dia Tuhan? Tuhan yang berdaulat. Kok ya bisa gambaran indecisive seperti ini? Ya, love itulah saya membuat indecisive ini ya. Satu sisi ini bangsa yang kurang ajar, perlu dihancurkan gitu ya. Tapi ini juga bangsa yang dicintai juga. Ini adalah umat Tuhan. Ya, saudara bisa melihat ambivalensi itu kan ya. Justru ini karena love ya. Torn by indecision in love ya. But capable of violence toward the beloved. Ya. Jangan mempermainkan cinta Tuhan. Ya. Karena Tuhan memang bisa menyayangkan umatnya, betul. Tuhan bisa menyayangkan, tapi Tuhan juga bisa tidak menyayangkan. Jadi jangan provok ya, karena Tuhan itu adalah Tuhan yang suci, Tuhan yang kudus, yang maha kudus ya. Kita jangan mempermainkan cinta Tuhan. Betul, dia bisa ini ya, mencintai seperti gambaran di sini ya.
kalimat yang dimulai dengan masakan, ya. Masakan aku membiarkan engkau, hai Efraim, menyerahkan engkau, hai Israel. Masakan aku membiarkan engkau seperti Atma, membuat engkau seperti Sebon. Nah, di situ Yahweh ini menahan murkanya. Tapi saudara jangan salah ya, bukan berarti terus nggak bisa murka, bukan berarti terus kemudian oh ya sudah kalau begitu terus saja di dalam kebohongan. Kayaknya nggak apa-apa juga sih mengumbar kebohongan. Kayaknya nggak bakal murka sih, ini nggak akan ngamuk kayaknya gitu ya. Ya terus saja kita melakukan kekerasan, penumpahan darah ya, kejahatan, pembunuhan dan sebagainya. Terusin aja nggak apa-apa. Nggak bakal mengamuk kok. Ini buktinya ayat seperti ini nggak bakal tega. Tuhan tuh kayaknya nggak bakal tega dengan umatnya ini. Wah itu mempermainkan namanya. Dan kita tahu sih sedihnya ya pada akhirnya kita tahu yang terjadi itu adalah ya ini yang di dalam pasal 13 itu ya. Yaitu betul-betul Yahweh menerkam. Yang terjadi adalah orang Israel akhirnya dibuang oleh Tuhan. Tapi apakah terus kemudian selesai di sini ceritanya? Tidak kan ya. Kita tahu perjanjian lama akhirnya bukan Hosea gitu. Kita tahu ada janji pemulihan itu tadi ya, yang juga diberitakan juga oleh Hosea ya. Tapi sampai di sini ya, ambivalensi antara menahan murka dengan murka, pada akhirnya yang mana? Pada akhirnya Yahweh melepas murkanya. Buktinya yaitu kerajaan utara ya akhirnya jatuh, kolaps dan ditawan 721 ya ke tangan ini ya bangsa Asyur, ya. Kerajaan Asyur, kekaisaran Asyur. Ya. Lalu terus kemudian mempermalukan Israel. Terpaksa ya ini harus terjadi. Mengapa sih? Karena nggak ada pertobatan. Gitu. Nggak ada pertobatan dari sisi Israel. Tapi apakah ini berarti perceraian? Tapi apakah ini berarti terus kemudian Yahweh ganti istri? Kita tahu jawabannya tidak ya. Jawabannya itu tidak. Tapi tetap ada kesetiaan. Ini kesetiaan itu bukan tanpa penghukuman. Gitu. Mungkin terakhir saya, poin terakhir. Kita melihat bagaimana ini ya, apa itu ayat yang tadi kita baca ya. Ayat yang sangat terkenal itu dikutip di dalam Matius ya. Kalau kita membaca Hosea 6 ayat 6 ya. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Konteksnya tadi sudah tahu ya, kita sudah membicarakan dalam Hosea. Nah, sekarang kita membaca ayat ini ya yang dikutip oleh ya, Matius ya. Matius 9. Saya mulai baca dari ayat 11 saja ya. Sebenarnya kalau mau baca mulai dari ayat 9, tapi ayat 11. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, ya, berkatalah mereka kepada murid-murid, "Mengapa guru makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan." Ini sebenarnya rujukan Hosea 6 ayat 6. Konteksnya apa saja di sini itu? Konteksnya justru secara ironis ya ini kepada orang-orang Farisi yang tidak mengenal Allah. Kalau kita mau pakai tetap terang dari perjanjian lama untuk menerangi ini ya. Orang Farisi ini nggak mengenal Allah sebetulnya. Mengapa sih? Ya ini persis seperti yang dikatakan Hosea kan ya. Mereka nggak ada kesetiaan ya. Atau di dalam terjemahan di sini yang dipakai oleh Matius tidak ada belas kasihan. Tidak ada kesetiaan, tidak ada belas kasihan, tidak ada kasih. Tidak ada pengenalan akan Allah. Sampai nggak bisa melihat bahwa Yesus itu datang dengan kasih, dengan cinta. Menyelamatkan siapa sih? Bukan menyelamatkan orang benar. Gitu. Menyelamatkan orang-orang berdosa. Jadi saya percaya salah satu kebayaan di dalam komunitas Kristen atau menyebut diri Kristen ya. Gereja ya. Salah satu persoalan ya kalau kita nggak kritis terhadap hari ini ya, kerusakan nih, keadaan kerusakan nih seperti yang terjadi yang dinubuatkan dalam Hosea, yaitu apa? Ya ini, seperti yang terjadi pada orang-orang Farisi ini. Nggak ada cinta kasih di dalamnya.
Dan orang seperti kayak nggak sadar gitu. Orang pikir, enggak kok saya tetap perpuluhan kok. Gitu. Gereja ada proyek apa, saya persembahan kok gitu. Saya mendukung pekerjaan Tuhan gitu ya. Tapi sebetulnya nggak ada kesetiaan, nggak ada belas kasihan, nggak ada cinta kasih. Yang ada adalah self-righteousness. Yang ada adalah sifat judgmental, ya, selalu menganggap orang itu nggak layak. Gitu. Ini bukan orang yang harusnya ada. Ini adalah pendosa. Kenapa ya? Yesus ini katanya orang benar kok bergaul dengan orang-orang seperti itu gitu. Nah inilah saya mengulangi lagi ya kerusakan yang sudah diperingatkan di dalam kitab Hosea. Diulangi lagi gitu. Dan sama kan ya. Sudah lihat patternnya sama lagi gitu. Sama seperti di Hosea ya. Sudah menubuatkan akan terjadi penghancuran, exile ya. Orang Israel nggak ada lagi bait suci gitu ya. Bukan cuma kerajaan utara, kerajaan selatan juga pada akhirnya gitu. Nggak ada lagi tempat beribadah ya, nggak ada lagi cultic life ya. Maka sudah melihat di dalam kehidupan, di dalam zaman Yesus ya. Itu juga nubuatan ya. Apa sih? Bait Allah dihancurkan. Berarti apa sih? Nggak ada lagi kemungkinan cultic life. Nggak ada lagi yang namanya hidup beribadah, nggak ada. Sudah disis saja. Kenapa? Karena nggak ada pengenalan akan Allah. Untuk apa itu? Untuk apa persembahan-persembahan itu ya? Ada korban ini, korban itu, persembahan ini. Tapi yang the very substance, the essence ya, yang paling core ya itu apa sih? Pengenalan akan Allah ya, atau di dalam bahasa Matius 23 ya ini 23 itu ayat yang terkenal, yang terpenting, the weightier matters of the law ya, katanya Yesus. Ya itu apa sih? Sudah bisa membaca di situ ya, yaitu kesetiaan ya. Lalu terus kemudian keadilan ya, justice, righteousness, dan mercy, compassion, belas kasihan. Sekali lagi ya, saya, belas kasihan, kesetiaan, keadilan. Ya. Ini 3 ya, menurut Matius 23 ayat 23. Yesus yang mengatakan, dicatat oleh Matius, yang terpenting di dalam Taurat ya, itu jangan diabaikan. Waktu bagian ini nggak ada, saya, ya berarti nggak ada pengenalan akan Allah ya. Nggak ada kesetiaan, nggak ada kasih, ya. Nggak ada pengenalan akan Allah. Secara struktur masih kelihatan, ya. Tapi sebetulnya bukan lagi gereja. Ya. Ini bukan lagi gereja. Ya. Seperti di dalam zaman Yesus yang sudah diperingatkan, ya, bertobatlah. Yesus mau menyucikan bait Allah, tapi dia ditolak, malah dia dibunuh, dia disisihkan. Karena apa sih? Karena orang menikmati power, orang menikmati kuasa, gitu. Orang-orang Farisi ini nggak mau digeser. Gitu. Mereka merasa tergeser. Ya. Mereka rasa, enggak, lebih baik nggak usah ada reformasi. Lebih baik kita terus yang berkuasa. Gitu. Ya, imam besar bahkan mengatakan menubuatkan, daripada kita semua rusak, daripada kita semua yang lebih baik satu orang ini saja yang dikorbankan. Gitu. Mereka menukar ya, reform yang dari Tuhan, ya, reformasi yang dikerjakan oleh Tuhan, dengan kecintaan mereka terhadap kedudukan, kecintaan mereka terhadap power, ya, terhadap worldly power. Lalu apa yang terjadi, saya? Yang terjadi ya sudah dihancurkan saja. Ya. Sudah nggak perlu ada lagi. Karena apa, saya? Ya karena sudah nggak relevan, saya. Untuk apa bait suci itu ada? Di dalamnya nggak ada pengenalan akan Tuhan. Yang ada cuma struktur eksternal, korban, persembahan. Ya, ini bedanya apa dengan agama yang tidak mengenal Allah, yang tidak mengenal Yahweh? Ini apa bedanya? Nggak ada bedanya. Karena cuma tinggal tampak luar doang gitu. The very core di dalamnya itu ya, pengenalan akan Allah, itu nggak ada, saya nggak ada. Dan tahu dari mana itu nggak ada? Nggak ada kesetiaan, nggak ada kasih, ya. Nggak ada belas kasihan, ya. Nggak ada keadilan. Ya inilah saya. Maka kita perlu kritis ya dalam hal ini ya. Perlu kritis di dalam kehidupan kita ya, termasuk di dalam komunitas di mana kita beribadah ya. Waktu Tuhan memberikan peringatan, ya, jangan kita mengeraskan hati, jangan kita tidak bertobat. Karena kalau kita nggak bertobat, kita saya tetap lebih mencintai posisiku, saya lebih mencintai kedudukanku ya, saya lebih mencintai kemungkinan saya untuk menguasai ini ya, bait suci dan sebagainya. Ya Tuhan nggak merasa perlu harus melanjutkan terus menerus, ya sudah di give up saja gitu. Dan itu sudah terjadi di dalam zaman Hosea, itu terjadi di dalam zaman Yesus Kristus. Dan kita tahu saya ini di sepanjang sejarah gereja ini juga pattern ini terjadi terus gitu ya. Waktu orang tidak bertobat,
Waktu orang lebih mencintai yang lain ya, daripada Allah, daripada pengenalan akan Allah, ya Tuhan akan meninggalkan. Tuhan memang ya, Tuhan sebetulnya nggak suka murka. Alkitab mengatakan atribut ya, dia itu panjang sabar, dia itu long suffering, dia itu tidak segera murka ya, tidak gampang murka. Tapi saudara jangan salah, bukan berarti dia nggak bisa murka ya. Bukan berarti Tuhan nggak akan pernah mungkin murka. Oh jangan salah saudara. Itu bukan Tuhan yang di dalam Alkitab. Betul, bahwa Tuhan itu tidak gampang murka, itu betul. Dia itu panjang sabar ya, itu slow to anger ya, slow to anger. Betul, itu adalah atribut Allah. Tapi bukan berarti dia nggak bisa angry ya, bukan berarti dia tidak bisa murka. Maka kiranya Tuhan menolong kita untuk mengoreksi diri ya, untuk introspek ya, dan melihat keadaan kita. Ya, waktu Tuhan menegur ya, seperti Tuhan menegur melalui Hosea, seperti di dalam zaman Yesus Kristus. Yesus Kristus sendiri yang menegur ya, supaya orang-orang Yahudi itu bertobat, tapi mereka nggak bertobat, mereka tetap mengeraskan diri, dan akhirnya hukuman Tuhan itu harus dinyatakan. Ya, despite itu semua terjadi, tetap ada panggilan lagi ya, untuk kesekian kalinya ada nubuatan bahwa Israel itu akan dipulihkan. Ya, Israel akan muak ya dengan suami-suami palsu itu ya. Israel yang melacur ya, dengan bangsa-bangsa lain, melacur dengan hal yang dicintai di dalam dunianya, muak akhirnya, dan terus kemudian ditimbulkan kembali cinta ya kepada suami yang pertama. Siapa itu? Ya, Yahweh adalah Tuhan sendiri. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Ya, PA malam hari ini sampai di sini saja. Mari kita menutup di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur Engkau memberi kepada kami kesempatan, kami bisa mempelajari firman Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan menolong kami untuk semakin mengerti kehendak Tuhan melalui pembelajaran ini, dan kami terus merespons undangan pertobatan yang dari Tuhan, sehingga kami ini tidak menjadi orang-orang yang dibuang oleh Tuhan, tapi kami boleh mendapat belas kasihan, dikasihani oleh Tuhan, dan kami bahkan boleh berbagian di dalam pekerjaan. Terima kasih untuk anugerah-Mu, kami bersyukur untuk belas kasihan Tuhan, untuk cinta-Mu. Demi Yesus Kristus kami bersyukur. Amin.